Oke, ketemu lagi dengan Lord Chow Chow 2025. Kita akan lanjutkan part kedua dari Api di Bukit Noreh, buku 1 jilid 1. Sebelumnya Agus Dayu dan kakaknya Untara di tengah perjalanannya untuk memberi kabar kepada Paman Widara bertemu dengan hal yang mencurigakan. Nah, siapakah orang di balik semak-semak yang mencurigakan tersebut? Apakah mereka itu teman, lawan, atau malah orang yang tidak ada hubungannya sama sekali? Nah, kita lanjutkan ceritanya. Selamat menikmati. Untuk sesaat, keadaan menjadi sunyi tegang. Nafas Sedayu terdengar berebut dahulu keluar dari hidungnya. Ia tidak berani berkata apapun, namun tangannya erat berpegangan baju kakaknya. Perlahan-lahan tangan Untara meraba tangan adiknya, dan dicobanya untuk melepaskan pegangan itu. Sebab setiap saat ia perlu bergerak cepat, tetapi Sedayu berpegangan semakin erat, bahkan sekali-kali menariknya. Untara menarik nafas. Tiba-tiba Sedayu terkejut ketika kakaknya berkata lantang, "Biarkan mereka, Sedayu. Kita tidak akan berbuat apa-apa. Namun kalau mereka mengganggu kita, kita baru boleh bertindak sesuka hatimu. Syukurlah kau mereka sahabat-sahabat kita yang baik." Sedayu tidak tahu maksud kata-kata itu. Bahkan debar jantungnya seperti akan memecah dadanya. Ia ingin mengatakan sesuatu, namun mulutnya seperti telah tersumbat. Tetapi yang diharapkan Untara terjadilah. Orang-orang yang bersembunyi di balik pohon-pohon yang rimbun itu mendadak menjadi tidak sabar. Sehingga dengan demikian terdengar salah satu seorang di antara mereka berteriak, "Siapa kalian?" Pertanyaan itu bagi Sedayu terdengar seperti petir yang meledak di telinganya. Kini tidak saja lututnya yang gemetar, tetapi seluruh tubuhnya menggigil dan datanya bergetar. Sedang darahnya seolah-olah terhenti menjumbat kerongkongan, sehingga napasnya menjadi sesak. Ia tidak dapat bertahan berpegangan baju kakaknya lagi ketika tangan kakaknya menyentuh tangannya. "Kini Untara dapat maju selangkah," bisiknya. "Peganglah kendali kuda-kuda kita." Tetapi Sedayu tidak menangkap kendali kuda Untara, bahkan dengan tidak disadarinya kembali ia berpegangan kepada baju kakaknya. Perlahan-lahan kakaknya menarik tangan adiknya sambil berkata lirih, "Sedayu, kalau kau tak mau memegang kendali kuda-kuda, jangan berpegangan bajuku, berpeganganlah pada tangkai kerismu." Tetapi hati Sedayu yang tinggal semenir itu tak dapat lagi menangkap arti kata-kata kakaknya. Ketika kakaknya bergeser selangkah lagi, tangan Sedayu terkulai lemas dan ia berdiri di antara dua ekor kuda seperti tiang yang lapuk. Sebuah sentuhan yang tak berarti akan dapat merobohkannya. Dalam pada itu kembali terdengar suara dari ujung hutan berteriak di antara butir-butir hujan yang sudah mulai mereda. "Hei, siapa kalian?" Untara mencoba menembus kepekatan malam, namun ia tak berhasil. Karena itu maka dijawabnya berhati-hati, "Kami anak-anak dari Sendang Gabus. Siapakah kalian?" "Ya," sahut Untara. "Anak siapa?" terdengar sebuah pertanyaan. Untara beragu, adakah mereka mengenal setiap orang di Sendang Gabus? Untara sendiri tidak banyak mengenal orang-orang dari Sendang Gabus, meskipun pendukuhannya Jati Anom tidak jauh dari Sendang Gabus itu. Untuk menyebut namanya tak mungkin baginya. Seandainya orang-orang yang bersembunyi itu sisa-sisa laskar pengangsang, maka nama Untara pasti mereka kenal. Dengan demikian tak mungkin baginya untuk melampaui tempat itu tanpa pertumpahan darah. Karena itu ia mencoba menyembunyikan namanya sejauh mungkin. Ia masih mencoba untuk menghindarkan diri dari bentrokan kekerasan, sebab tugasnya adalah tugas yang sangat penting. Kalau ia gagal mencapai sangkal putung, maka Widura akan mengalami bencana. Karena itu maka ia menjawab untung-untungan, "Anak Sadipa." "Sadipa?" sahut suara di ujung hutan. "Ya, Sadipa yang mana? Yang tinggi sakit-sakitan atau yang pendek kudisan?" bertanya suara itu pula. Kembali pengenalannya atas orang yang bernama Sadipa, Sadipa yang lain. Tinggi besar berkumis panjang, tetapi yang satu tangannya cacat. "Bagus," sahut suara itu. "Kau benar-benar orang Sendang Gabus. Kau benar-benar kenal dengan Sadipa. Tetapi kenapa kau berbohong?" Untari yang menjadi berdebar-debar. Ia telah menyebutkan sebuah nama yang dikenalnya. Ia telah menyebutkan ciri-cirinya. Tetapi orang di belakang kegelapan itu tahu ia berbohong. Tiba-tiba Untara melihat bayangan yang bergerak-gerak muncul dari balik pepohonan. Cepat ia melangkah surut. Selangkah saja di muka adiknya. Nalurinya telah membawanya untuk melindungi adiknya yang menggigil ketakutan.
Orang yang muncul dari hutan itu berjalan perlahan-lahan mendekatinya. Terdengar ia tertawa lirih, namun suaranya menghentak-hentak dada. Agung Sedayu menjadi kian ketakutan, namun kakaknya tegak di mukanya seperti batu karang. Siapakah sebenarnya? Bertanya orang itu. Untara mencoba mengawasi wajahnya. Lamat-lamat ia melihat garis-garis yang keras. Tubuhnya tidak begitu tinggi, namun ketat dan kekar. Orang itu masih beberapa langkah maju. "Hah?" katanya kemudian, setelah ia berhenti kira-kira 3-4 langkah dari Utara. "Dua anak yang berani, siapakah namamu?" "Aku anak Sadipa," Utara mengulangi. Kembali orang itu tertawa. "Jangan berbohong," katanya. "Anak Sadipa yang tinggi besar, berkumis panjang dan satu tangannya cacat. Tidak segagah kalian. Aku kenal mereka. Aku orang Sendang Gabus." Untara terkejut mendengar keterangan itu. Apakah orang yang berdiri di hadapannya itu orang Sendang Gabus? "Kalau kau orang Sendang Gabus, siapa namamu?" sahut Untara. "Tebak siapa aku," orang itu berkata sambil tertawa. Kembali Untara diam. Ia mencoba mengingat-ingat semua orang Sendang Gabus yang pernah dilihatnya. Dan tiba-tiba ia teringat orang ini, pandai besi di Sendang Gabus. "Aku ingat," tiba-tiba Untara menyahut. "Kau pandai besi dari Sendang Gabus." Orang itu mengangkat alis katanya. "Kau kenal aku?" "Ya, kau adalah seorang prajurit Jepang," sambung Untara. Namun dengan demikian Untara menjadi semakin berdebar-debar. Pandai besi itu kenal kepadanya dahulu. Mudah-mudahan orang itu telah melupakannya. Tetapi ternyata Untara tidak beruntung. Orang itu selangkah maju dan ditobanya untuk mengenal wajah Untara baik-baik. Dia matinya anak muda itu dengan seksama. Maka tiba-tiba katanya diserai diral tawanya. "Hah, jangan bohong lagi. Kalian anak Jati Anom." Orang itu berhenti sejenak untuk mengingat-ingat. Maka sambungnya menyentak. "Setan, bukankah kau yang bernama Untara, he?" Untara tidak dapat lagi menyembunyikan namanya. Orang itu ternyata masih mengenalnya. Namun meskipun demikian ia menjawab, "Ya, aku Untara. Bukankah kita bertetangga?" "Persetan, kau pengikut Karebet yang gila itu," bentak pandai besi itu. Untara menarik napas. "Apakah bedanya? Kau berada di pihak Jepang dengan keyakinanmu, aku berada di pihak Pajang dengan keyakinanku." Saut orang itu. "Kau sangka Karebet berhak merajai Pulau Jawa? Ia tidak lebih dari anak menunggu burungan di sawah. Yang penting bagiku, apakah yang telah dilakukan dan akan dilakukan bagi tanah kita ini," saut Untara. "Aku bukan tukang bicara seperti kau," bentak orang itu. "Wahyu keraton tidak dapat hadir pada sembarang orang. Tidak akan dapat hadir dalam diri pengembala seperti anak tingkir itu." "Tetapi Penangsang telah mati. Apa katamu?" bantah Untara. "Persetan, namun cita-citanya tetap hidup," jawab pandai besi itu. Untara tersenyum katanya. "Tahukah kau tentang yang kau katakan itu? Cita-cita? Bukankah kau menghilang dari Sendang Gabus karena kau tidak dapat membayar utangmu pada Demang Sendang Gabus?" "Persetan, persetan. Setiap pengikut Adi Wijaya harus mati. Kau pula harus mati," gertak pandai besi itu. "Kau akan bermunduh aku?" bertanya Untara. Orang itu berpikir sejenak. Ia kenal akan nama Untara yang gemilang di Laskar Pajang. Ia sadar bahwa ia sendiri tak mampu melawannya. Karena itu ia menjawab, "Ya, aku akan membunuhmu. Maksudku golonganku, golongan Arya Jipang." Untara menarik nafas. "Kenapa golongan, Paman Pandai Besi?" sambut Untara. "Paman bisa mengakhiri cara hidup yang tidak berketentuan itu. Orang-orang Pajang bukan pendendam." "Persetan!" tiba-tiba orang itu berserit nyaring dan sesaat kemudian muncullah 3 orang dari dalam belukar. Terdengar Untara menggeram. 4 orang, desisnya. Sekali ia menoleh pada adiknya. Adiknya masih menggigil ketakutan. Tampaklah mulutnya bergerak-gerak. Namun suaranya sama sekali tak terdengar. Untara menyesal. Kenapa adiknya itu dibawa serta kalau ia singgah sebentar di Banyu Asri, adiknya dapat dititipkan di sana. Namun apakah pamannya sedang di rumah juga? Belum pasti. 3 orang yang datang kemudian itu pun kini telah berada di samping si pandai besi. Yang seorang bertumbuh tinggi kekurus-kurusan, yang seorang lagi tinggi gagah, sedang yang seorang lagi masih sangat muda, lebih tua sedikit dari adiknya. "Untara," berkata si pandai besi, "sayang kami tidak biasa menawan seseorang, karena itu sama sekali tidak bermaksud menangkap kalian." Untara menyadari arti kata-kata itu. Pandai besi itu akan berkata, "Kalian berdua akan kami bunuh." Karena itu dia tidak dapat melihat kemungkinan lain daripada bertempur melawan keempatnya. Tetapi bagaimana dengan adiknya? Tiba-tiba Untara berkata lantang,
Sedayu, menepilah. Biarlah aku saja yang menghadapi mereka. Kau tidak perlu ikut serta. Orang-orang ini sama sekali tak cukup bernilai untuk melawanmu. Si pandai besi menggeram. Jangan terlalu sombong. Untara sama sekali tidak bermaksud menyombongkan diri. Tetapi dia ingin menutupi kelemahan adiknya. Sehingga orang-orang itu tidak akan berani mengganggunya. Untunglah bahwa keempat orang itu tidak terlalu memperhatikan adik Untara itu. Sehingga mereka tidak mengetahui apakah sebenarnya yang sedang terjadi dengan anak muda itu. Menggigil ketakutan dengan dada sesak. Pandai besi sendang gabus bersama ketiga kawannya itu tiba-tiba memencar. Di tangan mereka masing-masing tergenggam senjata. Pandai besi itu memegang sebuah tongkat besi. Si jangkung kurus memegang golok pendek yang gagah bersenjata belati di kedua tangannya. Sedangkan si anak muda memegang pedang. Anak ini bernama Untara, teriak si pandai besi. Karena itu berhati-hatilah. Untara, di sisi anak muda. Tetapi ia tidak bertanya lebih lanjut. Namun dalam dadanya terbesit suatu perasaan yang aneh. Ia pernah terlibat bersama-sama dengan kawan-kawannya dalam suatu pertempuran melawan prajurit-prajurit Pajang yang dipimpin oleh Untara. Betapa kagumnya ia melihat Untara yang perkasa itu. Kini ia berhadapan langsung dengan orang itu. Tiba-tiba hatinya bergetar. Meskipun demikian ia harus bertempur. Dengan ketiga kawannya, ia pasti dapat membunuh orang yang disegani itu. Untara sadar bahwa lawan-lawannya benar-benar akan membunuhnya bersama-sama dengan adiknya. Karena itu, ia harus melawan mereka. Apabila terpaksa, maka bukan salahnya kalau ada di antara mereka yang terpaksa mati. Namun tidak mustahil pula bahwa kemungkinan yang tidak menyenangkan itu ada padanya. Karena itu, segera Untara bersiap. Ia harus menarik seluruh perhatian dari keempat lawannya, sehingga tak ada di antara yang mengganggu Agung Sedayu. Maka dengan gerak yang cepat, secepat tatit menyambar di langit. Untara meloncat, menyerbu di antara mereka. Dengan berputar di atas sebuah kakinya, ia menyerang dua orang sekaligus. Serangannya tidak begitu berbahaya, namun benar-benar mengejutkan. Karena itu maka si jangkung dengan sangat terkejut meloncat mundur, dan si tinggi gagah terpaksa meloncat ke samping. Meskipun mereka tidak dapat dikenai oleh serangan Untara, namun serangan itu benar-benar tidak mereka duga. Belum lagi debar jantung mereka berhenti. Mereka melihat Untara melayang dengan gerangnya. Kali ini Untara tidak hanya mengejutkan mereka. Tangannya yang cekatan dengan cepatnya meraih tongkat besi si pandai besi. Dan dengan suatu tarikan yang cepat, tongkat itu sudah berpindah di tangannya. Setan, demit, tetekan. Pandai besi dari sendang gabus itu mengumpat tidak habis-habisnya. Sedang kawannya melihat serangan itu seperti melihat seekor elang menyambar anak ayam yang sama sekali tak berdaya. Tetapi pandai besi itu segera sadar. Segera ia loncat pada si tinggi besar. Berikan aku sebuah pisaumu, teriaknya. Si pandai besi tidak menunggu jawaban. Segera direbutnya sebuah pisau kawannya itu. Sementara itu, kawan-kawannya yang lain telah menyadari kedudukan mereka. Segera mereka menyerang bersama-sama dari arah yang berbeda-beda. Untara menarik nafas. Ia bersyukur di dalam hatinya bahwa keempatnya telah dapat ditarik dalam satu lingkaran pertempuran. Karena itu Untara tidak menyia-nyiakan waktu. Ia harus segera menyelesaikan pertempuran itu supaya ia sempat sampai ke Sangkal Putung sebelum subuh. Pertempuran itu pun segera menjadi semakin sengit. Pandai besi dati sedang gabus itu pun ternyata memiliki kekuatan tenaga yang luar biasa. Gerakannya pasti akan menimbulkan getaran yang mengerikan. Orang yang tinggi kurus itu memiliki keistimewaan pula. Tangannya panjang setiap kali terjulur mengulurkan air angin maut. Sedang di ujung tangannya itu tampak sebuah golok berkilat-kilat. Orang yang tinggi besar itu pun mempercayakan dirinya pada kekuatan tangannya. Pisau belatinya menyambar dari segala arah. Bahkan sekali-sekali sengaja dibenturkannya dengan tongkat besi di tangan Untara. Namun Untara bukan anak-anak yang sedang berlatih anggar. Setiap benturan dengan senjatanya telah memaksa lawannya untuk berpikir kembali. Bahkan orang yang tinggi besar itu pun kemudian tidak berani lagi mencoba-coba membenturkan senjata yang sebenarnya terlampau pendek. Sedang si anak muda ternyata tangkas dan cekatan sekali. Sekali-kali ia meloncat menyerang. Namun apabila keadaannya sulit, cepat-cepat ia menarik dirinya meloncat surut. Namun seandainya ia bertempur seorang diri, maka umurnya tidak akan lebih panjang dari seekor sulung yang terjun ke dalam api. Demikian Untara bekerja mati-matian. Malam yang kelam telah menolongnya. Ia tidak perlu takut-takut senjatanya akan mengenai kawan-kawannya. Ia dapat menyerang setiap bayangan yang ada di setiap garis serangan. Tetapi lawannya tidak dapat berbuat demikian. Mereka harus lebih berhati-hati. Sebab Untara itu benar-benar lincah seperti anak kijang. Sekali-sekali ia melontar di antara mereka berempat. Namun tiba-tiba ia telah berada di luar lingkaran. Bahkan sekali-kali lawannya menjadi bingung. Seolah-olah Untara dapat melenyapkan diri di antara percikan-percikan hujan yang hampir reda.
Agung Sedayu melihat perkelahian itu dengan denyut jantung yang tak teratur. Sekali-kali berdentang seperti guntur di dalam dadanya, namun sekali-sekali terasa berhenti bergerak. Kakinya gemetar sehingga kedua lututnya beradu. Meskipun demikian, ia melihat juga anak muda sebayanya bertempur melawan kakaknya. Timbullah keheranan di dalam dadanya. Kenapa anak semuda itu berani berkelahi melawan kakaknya? Kakaknya bagi Agung Sedayu adalah orang yang sangat dikagumi. Orang yang dalam pandangan Sedayu tak ada duanya di dunia ini. Meskipun demikian, ia menjadi cemas. Apakah kakaknya dapat melawan 4 orang sekaligus? Ia belum pernah melihat perkelahian yang sebenarnya. Perkelahian untuk mempertaruhkan nyawa. Yang pernah dilihatnya adalah bagaimana kakaknya berlatih. Bahkan kadang-kadang ia ikut serta. Ia tahu bagaimana harus menghindar, menyerang, dan mempergunakan kesempatan sebaik-baiknya. Namun keberaniannya tak ada untuk melakukannya. Untara masih bertempur dengan gerangnya. Bahkan lawan-lawannya semakin lama semakin menyadari keperkasaannya. Namun tiba-tiba Untara menjadi cemas. Pandai Besi itu sekali-sekali melemparkan pandangannya pada Agung Sedayu. Ia melihat bagaimana anak muda itu berdiri. Ia melihat tangan Sedayu tergantung lemah. Bahkan sekali-kali anak itu menutupi wajahnya. Sekali-sekali memalingkan mukanya. Pandai Besi yang licik itu berpikir di dalam hatinya. Anak yang satu ini aneh benar. Memang Agung Sedayu sama sekali tidak menunjukkan suatu minat atas perkalihan itu. Bahkan terpancarlah kengerian dan ketakutan dari wajahnya. Namun meskipun demikian, Pandai Besi itu terpaksa menduga-duga. Ada 2 kemungkinan, pikir Pandai Besi itu. Anak ini terlalu percaya kepada kesaktiannya sehingga kecewa melihat cara kawannya bertempur. Tetapi kemungkinan yang lain, anak ini seorang pengecut. Dalam keraguan-raguannya itu diingatnya kata-kata Untara. Orang-orang ini sama sekali tak cukup bernilai untuk melawanmu. Tetapi tiba-tiba Pandai Besi itu tertawa. Suaranya benar-benar nyaring. Ia sudah mendapatkan suatu kepastian bahwa anak itu anak yang kerdil. Karena itu ia segera menemukan cara untuk memecah perhatian Untara. Maka terdengarlah ia berkata di antara direl tawanya. Hei Untara yang perkasa. Sudah berapa lama kita bertempur? Kenapa kawanmu itu hanya menonton saja seperti sabungan ayam? Dada Untara semakin berdebar-debar. Ia melihat kecurigaan lawannya. Sikap adiknya benar-benar tidak meyakinkan. Meskipun demikian ia menjawab. Buat apa ya susah-susah menghadapi kalian? Aku sendiri cukup mampu untuk melakukan. Pandai Besi itu tertawa terus. Nadanya semakin tinggi dan memuakkan. Sehingga Untara benar-benar menjadi muak. Cepat, ia meloncat dan mengayunkan tongkatnya menyerang. Suara tertawa Pandai Besi itu terputus. Wajahnya tiba-tiba berubah menjadi tegang. Hampir saja kepalanya retak oleh sambaran senjatanya sendiri. Namun untunglah ia sempat merendahkan tubuhnya. Sementara dengan lincahnya si anak muda menyerang lambung Untara dengan pedangnya. Untara terpaksa menggeliat untuk menghindari ujung pedang lawannya. Dengan sebuah putaran ia meloncat tiba-tiba, tongkat besinya telah terayun kepada si tinggi besar. Serangan ini terlalu tiba-tiba, hampir saja orang yang tinggi besar itu terpaksa mengakhiri perkelahian. Untunglah bahwa kedua kawannya yang lain sempat menolongnya. Orang yang tinggi kurus sempat memukul tongkat Untara dengan goloknya. Namun kekuatannya sama sekali tak memadai, sehingga ketika goloknya tersentuh tongkat Untara, terasa senjatanya terpental. Tangannya terasa nyeri, dan tiba-tiba ia melihat goloknya seperti terbang terlempar beberapa jauh daripadanya. Pandai Besi yang mengepalai gerombolan itu segera melihat bahaya yang bakal datang. Mereka berempat dengan senjata di tangan masing-masing tidak mampu menghadapi Untara seorang diri. Apalagi kini salah seorang dari mereka tidak bersenjata lagi. Karena itu maka segera ia mengambil keputusan untuk melakukan rencana liciknya. Dengan tiba-tiba ia meloncat surut dan dengan berteriak nyaring ia berkata, "Bunuhlah Untara itu dengan senjata-senjata kalian. Aku akan mencoba kesaktian anak muda yang seorang lagi." Untara terkejut mendengar teriakan itu, maka perhatiannya benar-benar menjadi terpecah. Ia melihat sebuah serangan pedang mendatar ke arah perutnya, sementara itu orang yang tinggi besar menusuknya dari punggung. Namun Untara adalah seorang prajurit pajang yang terpercaya. Karena itu dengan cekatan ia menggeser tubuhnya sambil merendahkan dirinya. Pedang si anak muda hanya lewat secengkal dari tubuhnya, sedang pisau orang yang tinggi besar itu mematuk agak jauh. Namun karena itu Untara memerlukan beberapa saat untuk membebaskan diri dari serangan-serangan berikutnya. Sementara itu si Pandai Besi telah berlari ke arah Agung Sedayu. Agung Sedayu melihat seseorang menyerangnya. Karena itu maka darahnya serasa benar-benar berhenti mengalir. Dengan gerak nalurinya yang dituntun oleh latihan bersama-sama kakaknya, tangannya bergerak meraba hulu kerisnya. Namun tangan itu gemetar dan kehilangan kekuatannya. Maka kerisnya tidak juga lolos dari kerangkangnya. Bahkan yang terdengar suaranya terbata-bata. Kakang Untara.
Pandai besi yang licik itu tertawa nyaring. Suaranya kini benar-benar menjadi buas seperti hantu yang haus darah. Ia telah yakin bahwa anak muda yang seorang itu akan dapat dijadikannya korban pertama, tanpa kesulitan. Maka katanya sambil berlari, "Tahanlah Untara, biarlah ia melihat anak muda yang satu ini mengalami nasib yang malang." Sesaat Untara menjadi bingung. Ia sudah tidak dapat mendapat kesempatan lagi untuk mengejar si pandai besi. Ia telah tertinggal beberapa langkah. Kalau saja adiknya mampu berbuat sesuatu, maka ia akan mendapat kesempatan untuk menolongnya. Tetapi adiknya telah menjadi kaku ketakutan. Oke, bagaimanakah nasib Agung Sedayu? Apakah dia akan mati dihajar sama pandai besi? Ataukah Untara bisa melakukan sesuatu yang bisa menyelamatkan nyawa dari Agung Sedayu? Atau malah Agung Sedayu mampu mengeluarkan kekuatan dan kemampuannya yang pernah diingat oleh Untara sebelumnya bahwa ia cukup mahir sebenarnya tapi hanya kurang keberanian. Nah, jawabannya mungkin bisa teman-teman ketahui di audiobook part 3, part berikutnya. Oke, itu saja dari saya. Semoga bisa dinikmati. Jika memang dirasa ada yang kurang atau ada masukan atau ya sekedar komen, tolong diisi. Berikan juga likes biar saya tetap semangat untuk mengerjakan video ini karena ya so far sih enjoy saya baca ceritanya. Mudah-mudahan ceritanya makin lama makin menarik. Dan inilah mulai keluar bagian dari cerita silatnya di mana perkelahian digambarkan dengan tulisan. Mungkin agak susah ngebayanginnya dan mungkin waktu yang panjang buat kita ngomong seperti ini. Jika ditampilkan di televisi mungkin hanya beberapa menit saja. Ya itulah uniknya tulisan. Oke, sampai di sini saja.